Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada tugas kelima ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu secara jujur, apakah Anda mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi pengembangan dan perbaikan mutu pendidikan di sekolah Anda dalam BIMTEK POP selama 3 tahun ini? Jika ada, berikan penjelasannya. Jika tidak ada, berikan saran agar pelaksanaan pelatihan guru seperti ini akan berlangsung lebih baik. Nah, jadi dari pertanyaan ini, tentu di dalam sebuah kegiatan, salah satunya BIMTEK ini tentu ada kelebihan dan kekurangan. Mungkin kalau dari segi kekurangan, masalah internet ataupun jaringan. Karena untuk mengupload tugas, mencari referensi tugas, kita membutuhkan internet yang lancar sehingga tugas-tugas tersebut bisa kita selesaikan secara cepat. Begitu juga pada saat kita mengupload tugas, mengupdate tugas-tugas kita, sehingga dengan jaringan internet yang baik kita akan dapat menyelesaikan dengan cepat. Itu mungkin salah satu kekurangannya dari segi jaringan saja. Kemudian untuk manfaatnya, banyak sekali manfaat yang kami dapatkan dalam pembelajaran BIMTEK ini dan juga di dalam pengembangan mutu pendidikan di sekolah kami. Karena pada saat angkatan pertama, beberapa guru kami sudah mengikuti dan juga menyampaikan tentang Microsoft 365. Bagaimana pemanfaatannya dan juga bagaimana mengaplikasikannya sehingga kita bisa menyampaikan kepada guru-guru yang lain dan juga mengaplikasikannya di kelas kita nantinya sehingga pembelajaran ini benar-benar berbasis digital. Kemudian pada pertanyaan kedua, berikan pandangan Anda secara jujur tentang pembelajaran tanpa adanya guru yang mengajar di depan kelas, model tradisional atau konvensional seperti yang Anda alami selama BIMTEK POP tahun 2023 ini. Selama BIMTEK ini narasumber tidak melakukan ceramah di depan kelas sama sekali. Peserta diarahkan belajar melalui gawainya masing-masing. Berikan pandangan Anda yang sejujur-jujurnya termasuk pandangan kelompok Anda tentang belajar tidak harus berada di ruang kelas seperti yang Anda alami dengan kegiatan BIMTEK POP ini. Ya, benar sekali, di dalam BIMTEK ini kita belajar tidak hanya di dalam kelas dan kemudian tugas yang diberikan oleh narasumber itu tidak dijelaskan secara rinci bagaimana menyelesaikan tugas tersebut, tetapi bagaimana kita secara kolaborasi dengan teman kelompok, dengan kelompok yang lain, kita saling bertanya, saling kolaborasi, sehingga tugas-tugas yang diberikan oleh narasumber dapat kita selesaikan dengan baik. Jadi di dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok ini, kita tidak harus berada di ruang rapat ataupun di tempat yang resmi. Kita bisa mencari ruangan yang benar-benar internetnya lancar. Bisa di koridor, ya bisa di mana saja. Yang penting kita dapat mendapatkan sinyal ataupun internet yang lancar karena beberapa tugas itu harus diupload dan secara cepat karena kita berkelompok. Tentunya tidak semua kelompok kita memiliki pengetahuan IT yang sama. Ada teman kita yang kurang, maka kita yang paham dengan IT ya kita bantu bagaimana supaya tugas-tugas tersebut dapat kita selesaikan secara bersama. Kemudian pada pertanyaan yang ketiga, model pembelajaran di BIMTEK POP ini adalah bentuk implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Apakah Anda merasakan perbedaannya dan apakah manfaatnya terasa? Ya, tentu di dalam BIMTEK ini pembelajarannya berdiferensiasi. Artinya pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan para peserta dan narasumber memfasilitasi peserta sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap peserta itu mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Terkadang ada yang melek IT yang bagus, ada yang sama sekali belum pernah megang laptop, ada. Ya. Jadi di dalam berdiferensiasi ini tentu lingkungan belajar harus mengundang peserta untuk mau belajar. Bagaimana tujuan pembelajaran ataupun apa yang disampaikan narasumber tersebut dapat diselesaikan secara jelas dan penilaiannya juga berkelanjutan sehingga narasumber bisa menanggapi atau merespon kebutuhan para peserta
dan memanajemen kelas yang efektif. Kemudian selanjutnya manfaatnya tentu kami mendapatkan manfaat yang luar biasa dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, karena kita saling berbagi bagaimana kita menyelesaikan tugas-tugas kita berbagi kepada yang kurang di dalam IT-nya. Tentu kita tidak membantu secara keseluruhan, kita hanya sekedar mengarahkan apa-apa saja yang harus dilakukan ataupun dikerjakan oleh teman-teman kita yang belum melek IT tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya, model pembelajaran di BIMTEK POP ini juga merupakan implementasi pembelajaran berbasis proyek atau P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apakah Anda merasakan perbedaannya dan apakah membantu terbentuknya 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan, bernalar kritis, dan kreatif. Ya, di dalam pembelajaran BIMTEK ini untuk P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila tentu dapat kita rasakan. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Tentu ini sudah terbukti dengan jadwal yang telah dijadwalkan oleh panitia. Ada jadwalnya kita mengerjakan tugas, ada jadwalnya kita sholat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mandiri. Ya, tugas-tugas yang diberikan tidak semuanya berkelompok, ada yang mandiri. Nah, yang mandiri ini bagaimana kita bisa menyelesaikannya sendiri, belajar sendiri. Jika tidak paham, kita bisa bertanya kepada teman yang lebih paham. Jika ada videonya, kita tonton. Tidak paham sekali, tonton kedua. Tidak paham, tonton seterusnya sampai kita paham. Nah, inilah belajar mandiri. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Nah, ini dalam hal diskusi kelompok, yang pada tugas keempat kita melakukan diskusi kelompok. Berarti kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tugas kita. Kita bergotong royong, bagaimana tugas ini bisa selesai, bagaimana tugas-tugas kita mengupload ke YouTube bisa selesai, bisa kita masukkan ke Microsoft Stream-nya. Nah, ini kita juga perlu diskusi supaya tugas kita ini bisa cepat selesai, karena waktunya sangat singkat yang diminta. Ya, pada jam 8:30 itu kita sudah harus selesai semua tugas ketiga dan keempat. Nah, ini perlu kita gotong royong bagaimana kita memanage waktu supaya tugas kita ini cepat selesai dan tidak menyita waktu istirahat kita. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya ini? Nah, tentu kita perlu diskusi. Kemudian berkebinekaan global. Ya, ini tentu saja karena di dalam kita berkelompok tadi tidak diwajibkan atau dilarang, ibaratnya gitu, jangan berkelompok dengan satu sekolah atau satu kecamatan. Nah, kita harus berkelompok dengan kecamatan lain. Jadi kita tahu bagaimana karakteristik guru-guru kita yang berada di Provinsi Riau ini, khususnya di Kabupaten Inhil. Nah, dari situ nanti kita akan merasakan bahwa setiap guru itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Mungkin ada yang cepat dalam belajar, ada yang lambat. Tetapi hal tersebut tentu kita harus atasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan kekurangan di dalam kita menyelesaikan tugas-tugas kita. Kemudian bernalar kritis. Ya, tentu saja pada tugas-tugas yang telah diberikan narasumber, tentu kita harus memiliki nalar kritis supaya tugas-tugas tersebut sesuai dengan yang diminta oleh narasumber. Kemudian kreatif. Ya, kreatif di sini tentu kita perlu belajar bagaimana melakukan atau menyelesaikan tugas yang berbasis digital tersebut. Karena selama ini kita mungkin belum paham bagaimana mengaplikasikan Microsoft 365. Jadi dalam BIMTEK ini kita menjadi tahu bagaimana mengaplikasikannya. Bagaimana kita mengerjakan tugas-tugas tersebut sehingga hasilnya menarik dengan beberapa contoh yang telah diberikan oleh narasumber.
Kemudian pertanyaan terakhir, apakah strategi yang Anda lakukan untuk segera melaksanakan proses pembelajaran seperti yang Anda rasakan pada BIMTEK POP selama 3 tahun belakangan ini di sekolah Anda masing-masing? Nah, strategi yang saya laksanakan dalam proses pembelajaran seperti POP ini, yang pertama tentunya kita perlu memberikan arahan ataupun diskusi dengan guru bagaimana proses pembelajaran yang selama ini masih bersifat tradisional atau konvensional menuju ke pembelajaran yang berbasis digital, dan kemudian kita aplikasikan kepada murid-murid kita sehingga kita semua melek IT dan bisa belajar yang berbasis digital. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.